Oke, apakah di sini lu semua ada yang kepikiran buat beli iPhone versi lawas, versi jadul, whatever lah, HP, pokoknya intinya ipong lah yang masih ada home buttonnya, yang dimana layar home button itu tuh bikin dagunya tebel, ya kan, dan screen to body ratio-nya tuh jadi kayak kurang maksimal, kayak kurang klimaks. Dan home button ini menurut gua adalah navigasi yang enak, cuman dia udah nggak user friendly bagi sebagian apps yang baru ya, kurang user friendly lah menurut gue dengan ada tampilan home button gini. Dan karena bagian bawahnya gue tebel, ya Apple kan buat desain tuh suka yang simetris gitu, otomatis bagian atasnya juga dibikin sama gitu, tebel juga. Jadi ukuran handphonenya tuh besar tapi layarnya kecil aslinya ya kan, kalau dibandingkan HP yang nggak ada home buttonnya yang screen to body ratio-nya tuh di atas 70%. Dan handphone ini udah gede ya. Ini gue lagi bicarain HP-HP iPhone jadul ya. iPhone yang pakai home button lah intinya. iPhone yang pakai home button itu bodinya gede tapi baterainya kecil. Nah kalau kayak waktu awal rilis oke lah, chipsetnya masih powerful. Jadi dikasih baterai kecil juga irit-irit aja pada saat itu. Dan semua keluh kesah yang gue bilang tadi itu dipadukan dengan performa yang skor Antutunya untuk seri-seri 7 itu di 300 ribuan untuk versi 10-nya, yang dimana lo tuh di harga yang sama bisa dapat Android dengan kecepatan yang sama juga, dengan performa yang sama lah, ibarat katanya seperti itu. Mungkin kalau sekiranya lo beli iPhone 7 tapi performa Antutunya 600 ribu ke atas itu masih make sense. Tapi di sini kalau ada yang performanya sama tapi ngasih kelebihannya lebih banyak, why not gitu. Salah satu contohnya adalah produk dari Xiaomi Redmi Note 11 dan 12 versi 4G. Menurut gue kedua handphone ini adalah handphone killernya iPhone. iPhone killer lah, yang seri-series iPhone 7 dan di bawahnya. Jadi buat lo yang ada kepikiran buat beli iPhone 7, buat dipakai jangka panjang, think again. Udah gak dapat updatean iOS terbaru, performanya udah sama kayak Android yang lagi lo lihat ini, dikasih baterai yang lebih jelek daripada Android yang lagi lo lihat ini, dan layarnya juga biasa aja. Gue bakal bahas secara tuntas, gue bakal kupas-kupas di video ini. Coba lo tonton dulu deh. Yang pertama kita bahas kamera dulu deh. Sebagian orang milih iPhone tuh cenderung karena video recordingnya bagus. Ya, gua percayakan hal itu karena dari series-series jadul, iPhone jadul sampai series terbaru, ketika kita compare dengan Android yang kekinian, kayak kurang masuk gitu untuk hasil video recording ya. Tapi di produk Redmi ini sebenarnya kalau lu kalkulasi semua fitur yang lu dapat di iPhone itu akan tetap kalah dengan semua yang didapat di Android. Ini gak hanya Redmi yang gue pegang aja ya. Lu mau beli Vivo, mau beli Oppo misalnya, dan handphone lain kayak Samsung Phantom Flagship, apapun itulah, semua itu lu bisa lihat sesuai spek yang kalian butuhin lah. Tapi intinya gini, gue pengen ngajak lu coba berpikir bahwa iPhone 7, iPhone 6, yang iPhone jadul kayak gitu, itu sebenarnya untuk masalah perspek-spekan itu sebenarnya udah sangat biasa saja. Jadi kalau lo menitik beratkan satu fokus, gue pengen dapat ini karena ini. Tapi selebihnya lo dikasih yang kurang-kurang semua. Sekarang kita ngomongin soal layar deh. Layar yang ada di Redmi Note 11, Redmi Note 12 ini jauh banget. Layar ipong-ipong yang mungkin bakal lo beli, yang lo ada kepikiran beli seri-seri 7 Plus, itu bakal disikat habis boy. Kayak dilibas lah, bakal diampas-ampasin lah. Apa buktinya? Mau gue kasih buktinya deh? Oke. Di sini kita bisa lihat spek ya. Gue ngambil dari iPhone 7 Plus aja karena kalau iPhone 7 biasa itu bakal parah banget sih, jomplang banget sih perbedaannya. Nah untuk layar iPhone 7 Plus sendiri lo bisa lihat layarnya masih Retina, belum AMOLED, sedangkan si Redmi udah AMOLED. Oke lah, IPS dari Apple. Ya ini flagship, jadi oke gitu, bagus. Tapi kalian bisa lihat sendiri kecerahan layarnya mentok di 625 nits, sedangkan si Redmi itu tembus di 1200 nit ya. Nits peaknya itu. Jadi cerah, bener-bener terang banget layarnya. Dan di sini lu dapat layar cuman 5,5 inci kalau lu beli iPhone 7 Plus, sedangkan si Redmi dapat ukuran 6,6 inch dengan ukuran yang mirip-mirip antara kedua handphone ini, beda dimensi sedikit lebar-lebarnya gitu. Dan lu bayangin, screen to body ratio-nya 85% lebih. Sedangkan iPhone 7 Plus cuma 67%. Jadi lu bayangin, lu megang iPhone 7 Plus tuh kegedean body dibandingkan layar yang dikasih gitu. Tapi nggak salah juga, namanya juga teknologi lawas ya kan. Tapi di sini gue cuma coba ngejelasin aja, gue ngebandingin bukan dari handphone ke handphone ya, melainkan dari value harganya. Jadi menurut gue ya, kayak iPhone 6s, iPhone 7, itu sebenarnya udah nggak ada value yang bisa lu ambil banget lah kalau lu nge-compare-nya dengan Android yang lebih baru di harga yang mirip dengan si iPhone ini. Tapi kalau sekiranya lu pakai iPhone, lu kerja pakai iPhone, data lu di iPhone, data cloud lu banyak, kontak-kontak iCloud lu, backup chat-chat lu semua di iPhone, agak ribet pindah ke Android, ya beli iPhone 7 Plus juga nggak ada salahnya juga sih.
Tapi di konten ini gue hanya mereferensikan aja buat teman-teman kalian semua mungkin di luar sana yang kepikiran pengen beli iPhone atau belum pernah pakai iPhone dan pengen nyoba iPhone mulai dari iPhone seri lawas, coba berpikir ulang lagi. Karena itu bakal buang-buang duit lu juga kalau handphonenya nggak kepake ya kan. Iya nggak sih? Nah kalau ngomongin soal layar di Android baru itu lu jangan takut. Udah banyak yang bagus-bagus kok. Ini nggak hanya Redmi yang lagi kita bahas aja ya. Banyak handphone lain yang layarnya bagus menurut gue. Contoh kalau lu, ini sering banget udah gue bilang ya, kalau lu beli handphone, lu lagi ada di tahun 2016, 2017, 18, lu beli handphone flagship itu wajar kalau lu incar layar yang bagus. Karena pada saat itu HP-HP mid-range, entry level itu layarnya masih ampas. Tapi di tahun 2024 itu udah beda tempatnya, udah beda cerita lah. Lu beli HP-HP yang harga sejutaan, itu layar udah setara sama mantan-mantan flagship. Jadi lu harus pikirin dua hal yang berbeda ya. Ini udah bukan zaman dulu lagi. Udah banyak banget spek-spek handphone murah meriah tapi dikasih spek yang lumayan gila sama pabrikan. Ya, yang ujung-ujungnya yang diuntungkan ya konsumen ya kan. Karena perang teknologi, perang spek dari setiap brand handphone. Seru ya kan? Jadi gini loh, kalau lu pengen beli HP, yang pertama lu jangan lihat dulu, wah iPhone ini punya kelebihan ini. Tapi lu juga harus lihat dulu kekurangan iPhone tuh sebanyak apa sih dibandingkan Android yang bakal lu beli gitu. Jadi lu harus kalkulasi juga ke situnya. Jadi menurut gue ya, di tahun 2024 ke 2025 untuk pemakaian 1 tahunan ke depan, atau mungkin sekiranya lu ngebudgetin, gue pengen beli HP buat pemakaian 6 bulan atau 1 tahun ke depan, gue lebih ngerekomendasin kayak produk Redmi Note 11, Redmi Note 12 yang kayak lagi kalian lihat ini, yang kayak gue lagi pegang ini. Yang pertama, baterai lebih besar. Yang kedua, desainnya menurut gue masuk lah ya, elegan lah ya. Ya bisa dibilang hampir semua orang lah. Karena nggak terlalu neko-neko desainnya, nggak terlalu yang ada emboss sana sini kayak polosan aja ada tulisan Redmi doang ya kan. Terus yang ketiga, dia ngasih spek yang lumayan, spek layar ya, spek kameranya, dan chipset performanya udah setara sama iPhone. Jadi kalau lu bandingkan, Redmi yang lagi gue bicarain ini, yang lagi gue gibahin ini, kalau kita bandingkan di iPhone di harga yang sama, performanya udah mirip-mirip aja. Jadi lu bayangin ya, lu dikasih performa yang sama, tapi di belakangnya itu lu dikasih kelebihan yang banyak. Kenapa enggak gitu? Itu yang pengen gue tekanin di video ini. Dan sekali lagi gue bilang ya, ini nggak hanya Redmi aja, banyak kok brand-brand lain yang bagus-bagus juga. Nanti gue bakal buat kok video-video terpisah, sabar satu-satu ya kan. Dan kalau dibandingkan sama Itel, gue mereferentasiin buat gambaran aja ya, karena Itel tuh ngasih spek kadang yang kayak nyeleneh tapi kurang jelas gitu, kayak RAM gede, storage gede. Itu nggak ada apa-apanya men. Kalau lo bandingkan sama Itel sekalipun kayak ya udah gitu. Lo misalnya udah mampu nih beli Itel, lo nambah ratusan ribu sikit lagi. Lo dapat si Redmi ini yang menurut gue jauh lebih jos kemana-mana. Performanya, kameranya, layarnya. Itu enak banget. Itu jauh lebih enak ya. Jadi menurut gue ya, salah satu HP lumayan terworth it lah di tahun 2024 ya si Redmi Note 11 dan 12 ini.